Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from third group. The members are me, Lina Octavia, and then my friends Novia Ika Safitri, Fatimah Zahara, and Kiki Amelia. In this video, we would like to present about our discussion. The topic is subtitling. The content, the first is the definition of subtitling, and then the second is subtitling process, and then the third kinds of subtitling. The fourth is subtitling for the deaf and hard of hearing, and then the advantages and disadvantages of subtitling, and then the standard of subtitling. The next is standard of subtitling for kids, and then subtitling method, and the last is subtitling strategy. The first point we would like to discuss is the definition of subtitling. What is subtitling? Subtitling is the rendering in a different language of verbal messages in filmic media in the shape of one or more lines of written text presented on the screen in sync with the original written message. Jadi yang dimaksud dengan subtitling adalah salah satu jenis penerjemahan audiovisual yang mengalihbahasakan dialog-dialog dalam sebuah film ke dalam teks tertulis ke dalam written text, kemudian ditampilkan pada layar ketika film tersebut diputar. Nah, subtitling ini biasanya terletak di bagian tengah bawah dan terdiri 1 atau 2 baris. Selain itu, Neves memberikan pengertian yang lebih luas mengenai subtitling, yaitu subtitling is the process of converting the audio content of television broadcast, webcast, and then film, video, CD-ROM, DVD, live event, and other production into text which is displayed on a screen monitor. Jadi, menurut Neves, subtitling itu tidak hanya pada film, akan tetapi juga pada television broadcast, and then webcast, and then video, CD-ROM, DVD, live event, and other production. Nah, sehingga karena hal tersebut, subtitling itu harus memperhatikan beberapa aspek, seperti aspek gambar film, suara, dan juga budaya, serta pesan secara bersama untuk membangun sebuah makna. And then the second point is subtitling process. There are 3 steps in subtitling process. The first is spotting, and then the second step is translating, and the last step is correction. In the first step, spotting atau penandaan merupakan proses of defining the in and out lines of individual subtitles so that they are synchronized with the audio of the film or other audiovisual production. Nah, pada tahap pertama ini penerjemah harus memberikan tanda pada daftar dialog ataupun transkrip untuk menentukan waktu di mana subtitle akan dimulai dan juga akan diakhiri. And then the second steps in translating atau penerjemahan, the subtitler translate the script. Penerjemah harus menganalisis teks yang akan diterjemahkan. Analisis audiovisual tentu akan lebih sulit daripada analisis written text, karena seorang penerjemah tidak hanya harus memahami makna tersurat, akan tetapi penerjemah audiovisual juga harus memahami makna tersirat dari teks yang akan diterjemahkan. Seorang penerjemah harus memperhatikan beberapa faktor seperti faktor budaya dan faktor teknis lainnya. Selain itu, penerjemah juga harus memperhatikan keterbatasan ruang media dan juga mempertimbangkan keterbacaan oleh penonton atau audiens. Sehingga penerjemah itu harus membatasi panjang teks subtitle yang akan ditayangkan pada setiap frame. And then the last steps is correction atau penyelarasan. This is the process of refining the subtitle. Seorang penerjemah harus menyempurnakan subtitlenya
dengan cara mengecek aspek kebahasaan dan aspek teknis. Apakah subtitle yang telah dibuat itu sesuai dengan pergantian frame-nya. And then the third point is kinds of subtitling. There are two kinds, interlingual subtitling and intralingual subtitling. Interlingual subtitling is the translation of the verbal messages into written forms in a different language. Jadi interlingual subtitling itu merupakan subtitling yang sangat sering kita jumpai. Contohnya itu di film Inggris itu biasanya ada terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi interlingual subtitling itu merupakan terjemahan dalam bahasa yang berbeda. Nah, interlingual subtitling ini membantu orang yang tidak memahami bahasa sumber. Termasuk dalam jenis ini adalah subtitling bilingual. For example, itu ada film Korea, terus diterjemahnya itu ada dua bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. And then the second kind of subtitling is intralingual. This is the translation of the verbal messages into written forms in same language. Jadi penerjemahan dalam bahasa yang sama dengan bahasa sumber. For example, dalam film yang berbahasa Inggris tapi di subtitlenya itu tulisannya dalam bahasa Inggris juga, itu disebut dengan intralingual subtitling. Nah, intralingual subtitling ini dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran bahasa kedua dan juga untuk membantu orang yang tunarungu. Okay, next I will explain about subtitling for the deaf and hard of hearing, or SDH. This subtitling developed for the people who deaf and hard of hearing. It also called closed subtitle because it is optional, can be broadcast or not. Jadi subtitle ini dapat dipilih untuk ditampilkan atau tidak. SDH can be accessed with a television that has a decoder with the help of teleTXT technology found in 1970. The purpose of this subtitle is to help the deaf people to watching an audiovisual product with normal people experience. So, the text displayed contains dialogues and description of features that can be heard by the deaf and hard of hearing people. Because of those characteristics, the subtitle is also called transadaptation, which we do some translation, transfer, and adaptation according to special needs of people. The next is SDH can be found in the form interlingual, intralingual, prepared, live, etc. And this is example of subtitling for the deaf and hard of hearing. Jadi, yang tulisan di dalam kurung itu merupakan deskripsi dari feature yang tidak dapat didengar. Dan yang di bawahnya itu merupakan dialog dari filmnya. Karena SDH ini dibuat untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, maka bahasa dalam SDH harus mampu mengakomodasi antara lain technical limitation, yaitu seperti ruang layar, ukuran huruf dan bentuk. Kemudian ada textual features yang berupa genre, irama, dan style. Intersemioka transfer, yaitu identitas penutur, deskripsi efek suara atau musik, dan actual rhythm speech arrangement. Dan juga penerjemah harus memastikan bahwa subtitle ini untuk mudah dibaca atau readability technique. The next is I will explain about advantage of and disadvantage of subtitling. The first is advantage of subtitling, or
production cost is cheaper than dubbing. Jadi biaya untuk membuat subtitling ini lebih murah daripada melakukan dubbing. Kemudian time of production is shorter than dubbing. Dan juga waktu untuk mengerjakannya itu lebih singkat daripada dubbing. Displays the original feel of the film with the original sound. And promote usage of foreign language. Mempromosikan kegunaan bahasa asing juga. And the next, there are disadvantages of subtitling. The first is displaying the translated text together with the original verbal text causes viewers who understand the culture and the source language to recognize translation error. Jadi, karena penayangan teks sumber dan translated text-nya itu bersamaan, orang-orang yang mengerti budaya dan bahasa sumber itu akan menyadari adanya error translation. Jika adanya error translation. And the second is the audience must concentrate on seeing the pictures and writing while enjoying the film. Para penonton itu harus berkonsentrasi untuk menonton film sekaligus untuk melihat terjemahannya, dan itu merupakan kelemahan dari subtitling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatima Zahra and I will continue about the material. And this material or this sections is about subtitling standards and subtitling standards for children. But the first one we will discuss about subtitling standards. As we know that translation of subtitles has a lot to do with the technical factors regarding the media it use. So Paramartha mentioned for media that play a role in subtitles translation. There are, the first one is verbal auditory channel or VAC, which is include dialogue and various background sounds, for example, some lyric. The second, non-verbal auditory channel or NAC, including natural voice, voice effect, and music. The third, verbal visual channel or VVC, which is a combination of subtitles with written text in the film. For example, letters, posters, book, graffiti, newspaper, or advertisement. And the last one is non-verbal visual channel or NVC, which includes image, camera position, movement, and edits that set the plot and mood in the film. Therefore, in preparing subtitles, the following standard or parameter must be considered. So, after this, we will discuss about the standards or parameters. Okay, the first standard is about the layout of the subtitles. Okay, so the position of subtitles is at the bottom of the screen. Jadi, posisi subtitle itu ada di bawah screen. Jadi, bukan di atas maupun di tengah-tengah screen. And the second, the maximum number of subtitles is 2 line. Jadi jumlah maksimal subtitle itu adalah 2 baris. And the third, subtitles consisting of only 1 line are placed at the bottom of the screen. Jadi subtitle yang hanya terdiri dari 1 baris itu diletakkan di layar bagian bawah. And the fourth, subtitles must be placed in the center. Jadi teks subtitle itu harus diletakkan di bagian tengah. Jadi kayak seperti rata tengah itu loh kalau di Word. And the fifth, maximum of subtitle is 35 character or in dalam satu
tayangan subtitles atau dua baris itu harus terdiri dari maksimal 35 karakter. Contohnya ada kata halo, itu dihitung sebagai jumlah, dalam jumlahnya yaitu 5 karakter atau dihitung 5 karakter. 1 karakter huruf H, 1 karakter huruf A, 1 karakter huruf L, 1 karakter huruf O, dan 1 lagi titik atau full stop. Nah, itu semua halo itu dihitung 5 karakter, termasuk full stopnya atau titiknya. Okay, the next is sans serif fonts and Arial is better used for ease of reading. Jadi jenis huruf sans serif dan Arial ini lebih baik digunakan karena lebih mudah untuk dibaca. Selanjutnya, the color of subtitles is better in pale white. Warna subtitle ini sebaiknya adalah putih pucat atau putih. And do not put the subtitles above the text in the film, such as information about place and time setting. Jadi jangan meletakkan subtitle di atas tulisan yang ada di dalam film, seperti informasi tentang tempat ataupun setting waktu. Okay, the next one is about the duration. First, maximum 6 seconds for subtitles consisting of 2 full lines. 6 seconds maximum for subtitles consisting of 1 full line. 1.5 seconds maximum for subtitles consisting of only 1 word. Fourth, 0.25 seconds for subtitles for the interval between avatars. And don't forget, never leave subtitles for 2 seconds at the end of each word. 6. Enter 0.25 seconds to break between the 2 subtitles that appear in the log display. 7. For 2 lines of subtitles, the first 2 line and the second line. After the second line appears, the first line must still be displayed. Jadi subtitle terdiri dari 2 baris. Yang baris pertama terlebih dahulu dimunculkan, baru baris yang kedua. Lalu saat baris yang kedua muncul, baris pertama tetap dimunculkan. And the last, the subtitles for a scene must be removed before another scene involving changing the camera appears. Okay, the next standard is punctuation and alphabet. Tanda baca dan abjad. Okay, the first one, 3 dots must be written on the screen if a subtitle is not finished and continue to the next subtitle. For subtitles to follow afterward, they are not preceded by a capital letter and the subtitle must be ended by a period to stop. Jadi 3 titik harus dituliskan di layar apabila subtitle belum selesai dilanjutkan ke subtitle selanjutnya. Untuk subtitle mengikuti setelahnya tidak diawali huruf kapital dan subtitle harus diakhiri oleh tanda titik untuk berhenti. The second, use slash like this. Or this one to indicate dialogue changes. Jadi gunakan tanda seperti ini, tanda garis miring ataupun garis seperti ini. Use this one to separate subtitles. Jadi gunakan garis seperti ini untuk memisahkan subtitle. And the fourth, use this one and this one
to explain words or phrases that need explanation. It is placed after the phrase or word that needs that explanation. Jadi gunakan tanda kurung seperti ini, tanda kurung biasa, atau tanda kurung tapi bentuknya seperti persegi, untuk memberikan penjelasan terhadap kata atau frase yang membutuhkan penjelasan. Nah, itu diletakkan setelah frase atau kata yang membutuhkan penjelasan tersebut. And the fifth, never use bold or underline. Jadi jangan pernah menggunakan bold atau di bold tulisannya atau di garis bawahi. Okay, next standard is target text editing. The first one, change one long subtitle line into two line by cutting it well. Jadi ubahlah satu kalimat panjang subtitle menjadi dua baris. Jadi satu baris panjang subtitle diubah menjadi dua baris subtitle, tapi harus memperhatikan cuttingnya ya. Jadi potongan katanya juga harus diperhatikan, pemotongan katanya. Contohnya kalimat kehancuran kota itu tidak terhindarkan. Jadi ini lebih baik pemotongan atau pemenggalan kalimatnya seperti contoh ini, yaitu kehancuran kota itu lalu dipenggal tidak terhindarkan, daripada pemenggalan kata seperti ini, kehancuran kota itu tidak terhindarkan. Jadi ini pemenggalannya tidak tepat ya, yang kedua ini lebih tepat yang pertama. The second, the length of the two lines of the two-line subtitle should be the same. Third, the timing of the appearance of the subtitle should match the time when the verbal utterance is heard in the film after all. Fourth, there can be no more than two sentences in the same subtitle. Fifth, do not try to transfer all verbal utterance into the subtitles. 6. Judge the expression in passive tense sentence to be active. For example, hal ini dapat dipercaya semua orang. There are 36 characters, then change into active expression. Banyak orang percaya. There is 21 character. 7. Change the negative expression to positive. For example, kita pergi ke tempat yang belum pernah kami kunjungi. There is 53 characters, then change into positive expression. Kita pergi ke tempat yang baru. There is 31 characters. 8. Change the subordinate temporal clause to a temporal prepositional phrase. For the example, this one. From 41 characters into 34 characters. 9. Change modified noun to relative clause. From 40 characters into 25 characters. 10. Change the same two sentences as efficient as possible. The example, from 64 characters into 50 characters. 11. Change the indicative pragmatic request sentence to a direct question. And 12. Change the indicative pragmatic command to direct command sentences. The 15th, only grammatical dialects may be subtitled. Jadi hanya dialek yang sudah ditata bahasakan saja yang disubtitlekan, di subtitlingnya. Contohnya seperti ini. Dalam bahasa Inggris kuno itu menggunakan T, yaitu artinya adalah kalau sekarang itu you. Nah, sekarang itu juga boleh menggunakan T karena ini
sudah umum digunakan, khususnya di dalam Bible. Tapi sosiolek seperti ini, bentuk seperti ini, itu tidak umum digunakan, dan ini susah dikenali dan susah dibaca juga, dan susah dipahami, jadinya dihindari. And the last is taboo language should not be censored except for reason of saving space. Okay, the next one is about the duration. First, maximum 6 seconds for subtitles consisting of 2 full lines. 6 seconds maximum for subtitles consisting of 1 full line. 1.5 seconds maximum for subtitles consisting of only 1 word. Fourth, 0.25 seconds for subtitles for the interval between avatars. And don't forget, never leave subtitles for 2 seconds at the end of each word. 6. Enter 0.25 seconds to break between the 2 subtitles that appear interlocked display. 7. For 2 lines of subtitles, the first 2 lines and the second line. After the second line appears, the first line must still be displayed. Jadi subtitle terdiri dari 2 baris. Yang baris pertama terlebih dahulu dimunculkan, baru baris yang kedua. Lalu saat baris yang kedua muncul, baris pertama tetap dimunculkan. And the last, the subtitles for a scene must be removed before another scene involving changing the camera appears. Okay, the next standard is punctuation and alphabet. Tanda baca dan abjad. Okay, the first one, 3 dots must be written on the screen if a subtitle is not finished and continue to the next subtitle. For subtitles to follow afterward, they are not preceded by a capital letter and the subtitle must be ended by a period to stop. Jadi, 3 titik harus dituliskan di layar apabila subtitle belum selesai dilanjutkan ke subtitle selanjutnya. Untuk subtitle mengikuti setelahnya tidak diawali huruf kapital, dan subtitle harus diakhiri oleh tanda titik untuk berhenti. The second, use slash like this. Or this one to indicate dialogue changes. Jadi gunakan tanda seperti ini, tanda garis miring ataupun garis seperti ini. Use this one to separate subtitles. Jadi gunakan garis seperti ini untuk memisahkan subtitle. And the fourth, use this one and this one to explain words or phrases that need explanation. It is placed after the phrase or word that needs that explanation. Jadi gunakan tanda kurung seperti ini, tanda kurung biasa, atau tanda kurung tapi bentuknya seperti persegi, untuk memberikan penjelasan terhadap kata atau frase yang membutuhkan penjelasan. Nah, itu diletakkan setelah frase atau kata yang membutuhkan penjelasan tersebut. And the fifth, never use bold or underline. Jadi jangan pernah menggunakan bold atau di bold tulisannya atau di garis bawahi. Okay, next standard is target text editing. The first one,
change one long subtitle line into 2 line by cutting it well. Jadi ubahlah satu kalimat panjang subtitle menjadi 2 baris. Jadi satu baris panjang subtitle diubah menjadi 2 baris subtitle, tapi harus memperhatikan cuttingnya ya. Jadi potongan katanya juga harus diperhatikan, pemotongan katanya. Contohnya kalimat kehancuran kota itu tidak terhindarkan. Jadi ini lebih baik pemotongan atau pemenggalan kalimatnya seperti contoh ini, yaitu kehancuran kota itu lalu dipenggal tidak terhindarkan, daripada pemenggalan kata seperti ini, kehancuran kota itu tidak terhindarkan. Jadi ini pemenggalannya tidak tepat ya, yang kedua ini lebih tepat yang pertama. Second, the length of the two lines subtitles should be the same. Third, the timing of the appearance of the subtitle should match the time when the verbal utterance is heard in the film after all. Fourth, there can be no more than 2 sentences in the same subtitle. Fifth, do not try to transfer all verbal utterance into the subtitles. 6. Change the expression in passive tense sentence to be active. For example, hal ini dapat dipercaya semua orang. There are 36 characters, then change into active expression. Banyak orang percaya. There is 21 character. 7. Change the negative expression to positive. For example, kita pergi ke tempat yang belum pernah kami kunjungi. There is 53 characters, then change into positive expression. Kita pergi ke tempat yang baru. There is 31 characters. 8. Change the subordinate temporal clause to a temporal prepositional phrase. For the example, this one. From 41 characters into 34 characters. 9. Change modified noun to relative clause. From 40 characters into 25 characters. 10. Change the same 2 sentences as efficient as possible. The example, from 64 characters into 50 characters. 11. Change the indicative pragmatic request sentence to a direct question. And 12. Change the indicative pragmatic command to direct command sentences. 13. In certain cases, a longer sentence structure is better used because it can convey the mental process stored in the sentence. Jadi, dalam kasus tertentu, struktur kalimat yang lebih panjang itu lebih baik digunakan karena mampu menyampaikan proses mental yang tersimpan di kalimat tersebut atau lebih jelas. Untuk contohnya, ini. Dari 74 karakter menjadi 77 karakter, tapi yang 77 karakter ini lebih baik digunakan daripada yang ini. Kalimatnya juga lebih jelas. The 14th, acronym, apostrophes, numeric, and symbol can save space if they are abbreviated, but we have to be careful with abbreviations. Subtitler must ensure that the abbreviation is easy to understand and is commonly used. For example, acronym US is for United States, better known than PM for Perdana Menteri, and the others. This is the example. 15th, only grammatical dialects may be subtitled. Jadi hanya dialek yang sudah ditata bahasakan saja yang disubtitlekan.
di subtitlingnya. Contohnya seperti ini. Dalam bahasa Inggris kuno itu menggunakan T, yaitu artinya adalah kalau sekarang itu you. Nah, sekarang itu juga boleh menggunakan T karena ini sudah umum digunakan khususnya di dalam Bible. Tapi sosiolog seperti ini, bentuk seperti ini itu tidak umum digunakan, dan ini susah dikenali dan susah dibaca juga dan susah dipahami, jadinya dihindari. And the last is taboo language should not be censored except for reason of saving space. Okay, the next material is about subtitling standard for children. Nah, penyusunan subtitle untuk anak ini secara umum itu mengikuti standar penyusunan subtitle yang dianjurkan oleh Kamitroklo. Namun adanya karakteristik anak atau karakteristik anak yang berbeda dengan orang dewasa. Lalu terdapat beberapa pedoman yang lain yang muncul dan harus diikuti dalam proses penyuntingan subtitle untuk anak-anak. Ini itu berdasarkan bbc.co.uk online subtitling editorial guidelines v volume 1, yaitu sebagai berikut. The first is the duration. There are two options for the standard duration or time for the appearance of deaf children. That is according to CBIS and CBBC. However, sometimes for certain contexts in time, standard is not appropriate, so the producer or assistant producer can consider the time allowed for certain content which is different from the time standard generally used. Jadi ini durasi subtitle untuk anak ini tidak mengikuti pada umumnya yang dipakai seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, waktu yang bisa ditetapkan subtitle untuk anak-anak ini sebagai berikut menurut CBIS dan CBBC. So, according to CBIS, 4 until 5 seconds for one line and 8 until 10 seconds for 2 lines. According to CBBC, 3 until 3.5 seconds for one line and 6 until 7 seconds for 2 lines. It is possible to apply a time that is faster or longer than the existing standard. If this happens, it is necessary to avoid inconsistent timing. For example, a subtitle consisting of 2 lines is displayed for 6 seconds, followed by a subtitle consisting of the next 2 lines with a display time of 8 seconds. Jadi ada kemungkinan untuk menerapkan waktu yang lebih cepat atau lebih lama daripada standar waktu yang ada tadi. Lalu apabila ini terjadi, perlu dihindari penggunaan waktu yang tidak konsisten. Contohnya, subtitle yang terdiri dari 2 baris dimunculkan selama 6 detik, kemudian diikuti subtitle yang terdiri dari 2 baris berikutnya dengan kemunculan selama 8 detik. Jadi ini diusahakan bisa konsisten durasi atau waktunya. The C, more time needs to be given if there are shows that are important to follow the storyline, or if there is specific language that is difficult. Jadi waktu yang lebih panjang itu perlu diberikan apabila terdapat tayangan yang penting untuk mengikuti alur cerita atau terdapat bahasa yang
sulit, bahasa khusus yang sulit. The last one is about syntax and vocabulary, sintaksis dan kosakata. The first one, simplification of sentences should be avoided wherever possible, unless the sentence construction is very complex and difficult. Jadi penyederhanaan kalimat ini sedapat mungkin itu dihindari, kecuali jika ada konstruksi kalimatnya itu sangat kompleks dan sulit. Nah, itu baru bisa disederhanakan kalimatnya. Second, it is better if the subtitles are shown above sentences in the film. It is a shame if they cannot be avoided. Subtitles should use complete sentences. Sebaiknya penayangan subtitle ini di atas kalimat dalam film dihindari, kecuali apabila tidak bisa dihindari. Subtitle ini sebaiknya menggunakan kalimat lengkap. And the third, the vocabulary should not be simplified. Kosakata ini sebaiknya tidak disimplifikasi atau tidak disederhanakan. The last one, between the last character, with pronunciation mark should not be separated by space. Jadi di antara karakter terakhir dengan tanda baca sebaiknya tidak diselingi dengan spasi. The next material is subtitle method. The most popular type translation in audiovisual are subtitling and dubbing. For subtitling, usually use foreignization method, and for dubbing, usually use domestication methods. For the number one is foreignization method. The definition is an ethno-deviant pressure on those values to register the linguistic and cultural difference of the foreign text, sending the reader abroad. The meaning is metode foreinisasi berupaya menjaga keaslian budaya teks sumber. Bertujuan, the aims is to restrain the ethnocentric violence of translation. The meaning is menjaga penyimpangan penerjemahan budaya. Jadi dalam metode foreinisasi ini, pembaca masih dapat melihat jejak-jejak teks sumber karena beberapa jejak asing masih tetap dipertahankan. And the number two is domestication. The definition is an ethnocentric reduction of the foreign text to target language, cultural values, bringing the author back home. The aim is hope the reduction look naturally, simple, and clearly with translate all of the dialogue. The meaning is metode domestication ini suatu strategi untuk mengalihbahasakan suatu teks dengan cara mengadaptasikan semua nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam teks sumber ke dalam nilai-nilai budaya dalam bahasa sasaran, yang bertujuan untuk diharapkan teks terjemahan diupayakan natural, sederhana, dan jelas dengan menghilangkan semua nilai-nilai asing yang terkandung dalam bahasa sumber yang disesuaikan dengan kebutuhan norma-norma atau nilai-nilai. Apabila foreinisasi masih mengikut sertakan bahasa asing dalam domestication ini, semua nilai-nilai asing dihilangkan dengan diupayakan secara senatural mungkin dan sesederhana dan sejelas-jelasnya. Di antara kedua metode tersebut, peneliti lebih menyarankan penggunaan metode foreinisasi dalam penerjemahan karena dianggap dapat lebih menghindari penyimpangan kultural dan tidak bersifat rasis. The next material is subtitle strategies. The number one is expansion. The definition is strategi ini digunakan apabila
teks asli memerlukan penjelasan karena adanya nuansa budaya yang tidak terdapat padanan pada bahasa sasaran. For the example is I had to study as a warang to defend Silla from Pekji. Warang tidak ada makna di dalam kamus. Jadi dalam bahasa aslinya bermakna pasukan elit. Strategi is paraphrase. Strategi ini digunakan manakala fraseologi bahasa sumber tidak dapat diterjemahkan dengan pola kalimat yang sama dalam bahasa sasaran. For the example is forgive me flying to the sky first. In the manual meaning is izinkan aku pergi ke langit dahulu. Padahal dalam makna parafrase bermakna izinkan aku pergi ke surga dahulu. The next is transfer. Transfer merupakan strategi penerjemahan teks sumber secara lengkap, tepat, dan akurat. For the example is shut up, yang berarti diam. Diamlah. And the next is imitation, yaitu strategi untuk mempertahankan bentuk teks sumber biasanya berupa nama orang atau tempat. For the example is my name is Yankee, yang berarti namaku Yankee, padahal Yankee dalam arti bahasa Inggris yaitu orang Amerika. For the next is transcription. Digunakan apabila dijumpai sebuah istilah yang tidak lazim, bahkan dalam bahasa sumbernya sendiri, misalnya penggunaan bahasa ketiga atau bahasa yang tidak memiliki makna. Contohnya yaitu some acronym. For the example, number 1 is BINI, yaitu beli ini ngutang itu. And the next is dislocation. Strategi untuk mengatasi masalah apabila bahasa sumber menggunakan efek khusus tertentu, misalnya lagu aneh dalam film kartun. Pada kasus ini penerjemahan terhadap efek lebih penting daripada penerjemahan kontennya, yaitu diterjemahkan semua. For the next is condensation, yaitu merupakan strategi penerjemahan dalam teks yang sependek mungkin dengan tidak menghilangkan makna. For the example is free yourself, fill your air, yang berarti raihlah udara kebebasan. Padahal secara arti manualnya yaitu bebaskan dirimu, rasakan udaranya. And the next is decimation, merupakan bentuk ekstrim dari condensation. Mungkin hal ini dilakukan karena alasan waktu, sehingga unsur-unsur berpotensi untuk hilang. For the example is love to be loved one, yang berarti cinta. The next example is deletion, merupakan penghilangan total terhadap sebagian teks sumber. Contoh, for the example is so sorry I just. In this example, word so and I is deleted, and just any meaning maaf aku hanya. And the next is resignation, merupakan strategi bila mana teks sumber sama sekali tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran, sehingga jalan utamanya yaitu tidak ada penerjemahan atau penghilangan makna. For the example is Viridis is tereditus, yaitu tidak dapat diterjemahkan. Okay, I think it is enough from us. And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.